Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, peserta MIPANET 2020. Pada kesempatan kali ini kami ditugaskan untuk mengidentifikasi spesies udang air tawar yang berada di daerah kami dengan kunci identifikasi Wower et al. Tahun 2004. Kelompok kami terdiri dari Feldiana Tusrilia Indradi, Adinda Amalia, Elif Fitriana, dan Henry. Oke, kita mulai identifikasinya ya. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Feldiana Tusrilia Indradi dari Universitas Mula Warman, peserta MIPANET 2020. Dengan tema Biosystematic, Theory and Practice Botany. Saya akan mengidentifikasi salah satu spesies udang air tawar yang berada di daerah saya. Identifikasi berdasarkan ciri dan karakteristik morfologi yang dimiliki oleh udang air tawar menggunakan kunci identifikasi dari buku Freshwater Invertebrates Malaysian of Region tentang Crustacea khususnya Decapoda dan Caridea yang ditulis oleh Ibu Wower tahun 2000. Sebelum kita mengidentifikasi, saya akan menjelaskan deskripsi sedikit mengenai udang air tawar. Pada dasarnya, Caridea ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Athidae dan kelompok Palaemonidae. Kelompok Athidae ini dicirikan memiliki setae atau rambut pada bagian ujung hila di periopod kedua, dan ukuran itu lebih kecil daripada Palaemonidae. Sedangkan yang Palaemonidae dia ini tidak memiliki setae atau rambut pada ujung hila di periopod kedua dan ukurannya lebih besar. Selain itu, Palaemonidae juga dicirikan memiliki hepatic span berada di bagian gambaran umum yang udah saya jelaskan tadi. Kita langsung dapat melihat morfologi dari udang air tawar ini. Yang pertama, kita tuh harus lihat dulu apakah dia memiliki setae atau tidak. Kalau misalnya dia memiliki setae, berarti dia termasuk ke dalam kelompok Athidae. Kalau dia tidak memiliki setae, berarti dia termasuk kelompok Palaemonidae. Sedangkan udang ini hila periopodnya itu dia tidak memiliki setae, artinya dia termasuk ke dalam kelompok Palaemonidae. Jadi kita bisa tahu setelah kita baca buku identifikasinya, kita lihat aja pada kelompok Palaemonidae, baru kita lihat kunci identifikasi. Kita lihat dari kunci identifikasinya ini mengatakan bahwa rostrumnya itu panjang dan bentuknya itu distinctly sinuous, artinya di bagian atasnya ini agak naik dan di bagian bawahnya ini agak menurun. Nah, selain itu dia memiliki ventral margin with 10 to 12 teeth, artinya ventral margin ini gigi ventral di bagian bawah rostrumnya ini tadi dari 10 sampai 12 gigi. Ternyata setelah saya hitung ini terdapat lebih dari 12 gigi, yaitu ada 14 gigi. Kita langsung lanjut ke kunci yang bawahnya. Setelah kunci identifikasi yang kedua yang dia di bawahnya, yaitu mengatakan bahwa rostrum ini slightly curved upwards, artinya di bagian rostrumnya ini dia lebih agak naik. Terus bentuknya ini seperti pedang atau blade dengan not greatly elongate, artinya dia itu tidak terlalu panjang, padahal di sini ini emang agak panjang, dengan ventral margin with less than 7 teeth. Bagian gigi ventralnya ini terdiri kurang dari atau sampai 7 gigi, padahal yang seperti kita hitung tadi, kalau ventral margin ini terdiri dari 15 gigi, berarti dia lebih masuk ke kategori pertama, yaitu kita dapat ketahui bahwa spesiesnya adalah Macrobrachium rosenbergi. Nah, sekarang kita udah tahu nih spesiesnya itu Macrobrachium rosenbergi, tapi saya akan menjelaskan beberapa deskripsi karakteristik morfologi lainnya. Pertama itu ada rostrum. Nah, ini merupakan rostrum dengan gigi dorsal dan gigi ventral. Nah, sebagai karakteristik kita harus juga mengetahui jumlah gigi dorsal dan gigi ventral. Gigi ventralnya tadi kita udah tahu ya, ada 14 buah. Sekarang gigi dorsalnya, setelah saya hitung gigi dorsalnya itu ada 11 dan bentuknya ini distinctly sinuous. Yang kedua itu adalah Pterygostomian pada Carapax. Bisa dilihat Pterygostomian itu berada di sini. Nah, Pterygostomiannya ini tumpul ya, nggak lancip. Terus adalah periopod kedua. Nah, kita bisa lihat di sini periopodnya ini sangat panjang dan bentuknya sama dengan adanya spina di bagian periopodnya ini. Selanjutnya adalah preanal carina yang ada pada uropod.
di belakangnya Telkom. Preanal carinanya ini dia itu tidak memiliki kait atau tumpul ya. Kalau kita identifikasi, ini itu bagian ichium, ini merus, ini karpus, terus ini bagian propodus. Propodus ini terdiri dari kila juga ya, di bagian ujungnya namanya kila, yang ada dua ini. Nah, ini di bagian atas ini termasuk propodus, dan di bawahnya ini bagian daktilus yang bisa bergerak. Nah, ini bagian daktilus ya. Daktilus ini yang bisa bergerak. Kita bisa lihat di sini, ini dia tuh nggak punya gigi atau teeth di bagian kilanya ini. Dan di bagian daktilus ini dia juga memiliki pubescens yang tebal. Nih, pubescens itu yang kayak gini. Nah, karena Macrobrachium rosenberg ini termasuk ke dalam kelompok Caridea, maka bagian pleuranya ini berbentuk seperti buah pir. Kita bisa lihat di sini. Nah, dari ichium, merus, dan karpus serta propodus ini, dari panjangnya ini menentukan kunci identifikasi juga. Nah, setelah saya hitung, nanti ada gambarnya di bagian bawah, maka akan tertera panjangnya. Setelah kita tahu kalau gigi itu ada gigi dorsal dan gigi ventral, selain itu ada gigi carapax. Gigi carapax itu diukur berdasarkan post orbital margin yang berada setelah mata. Kalau kita ambil apabila matanya di sini, maka gigi carapax itu terdapat 2 buah. Selain itu adanya hepatic spine. Ini merupakan hepatic spine dan ini antenular spine. Terus yang terakhir adalah yang terakhir ini adalah post antenular carapax margin. Nah, ini merupakan post antenular carapax margin yang kondisinya ini, posisinya ini lurus. Karakteristik yang telah dijelaskan tadi, bahwa kita tahu habitat dari Macrobrachium rosenberg ini berada pada tempat-tempat yang berlumpur dengan arus yang sedang, dan juga substratnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Malia, Stambuk G401 18018, Universitas Tadulako, akan melakukan identifikasi udang air tawar dari Sungai Somel Tua, Desa Labonu, Kabupaten Toli-Toli. Saja menentukan famili dari udang tersebut, di mana famili udang tersebut Palemonide, yang menandakan adanya hepatic spine yang terlihat pada bagian sini. Baik, pada kunci identifikasi nomor 1 kita memilih yang pada poin 2. Rostrumnya berbentuk seperti pisau dan bagian ventral terdapat 3 gigi yang di bawah sini. 1, 2, 3. Karena kita sudah menemukan, kita lanjut ke kunci identifikasi selanjutnya. Kunci identifikasi kedua, kita memilih yang cocok pada poin kedua. Kaki jalan kedua tidak tertutup oleh appreciate scales, dan kaki jalan 3-5 itu licin. Selanjutnya kita menggunakan kunci identifikasi nomor 5, poin kedua. Pada kaki kedua, karpus itu lebih pendek daripada merus, dan pada karpus itu berbentuk seperti kerucut. Untuk memastikannya, kita dapat menghitung panjang karpus dan merus. Di sini pada karpus panjangnya 1,8, kemudian pada merus 2,7. Ke kunci identifikasi nomor 13, poin kedua, pada rostrum tidak terlalu panjang. Terus pada bagian lengkungannya ini tidak terlalu melengkung. Terus pada kaki jalan kedua terdapat duri-duri kecil. Terus kaki jalan keempat sama panjang dengan kaki jalan kelima. Lanjut ke kunci identifikasi nomor 14, poin kedua, terdapat rostrum
Karapas memiliki 3 gigi yang dapat dihitung dengan cara menarik garis lurus dari arah belakang matanya ini. Kita hitung ada 3 gigi, 1, 2, 3. Kemudian pada kaki jalan kedua, kaki jalan kedua itu kila. Pada bagian kila, permukaannya licin dan terdapat setah yang menyebar. Lanjut ke kunci identifikasi nomor 23, poin kedua. Tidak terdapat preanal carina pada uropod di bagian sini dan sini. Terus pada rostrum bagian ventral terdapat 3 gigi di bagian bawah sini ini. Di bagian bawah sini 1, 2, 3. Identifikasi yang terakhir untuk menentukan spesies kita pakai yang nomor 27 poin pertama. Rostrumnya ramping, terus maksimum depth clear release dan maksimum dorsal ventral diameter of cornea akan saya perlihatkan pada gambar 13X. Karpus pada kaki jalan kedua lebih pendek daripada merus. Terus karpus berbentuk kerucut di bagian sininya karpus. Terus kila pada kaki jalan kedua terdapat tonjolan-tonjolan kecil. Akan terlihat pada gambar 13Y. Sesuai dengan kunci identifikasi nomor 27 tadi, gambar pada udang nomor 13X yang ini. Gambarnya sesuai pada kunci identifikasi, terus pada ininya gambar 13Y tadi ini. Iya, dia sesuai gambar. Jadi untuk spesiesnya ditemukan yaitu Macrobrachium caliro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Fitriana, stambuk G401171080 dari Universitas Tadulako. Di sini saya akan mengidentifikasi udang air tawar yang ditemukan dari aliran sungai Talau Maraja Toli-Toli. Oke, baik, di sini saya akan mengidentifikasi sampel udang air tawar menggunakan kunci determinasi dari Wower et al. 2004. Kita menuju ke kunci determinasi menuju famili, yaitu famili Palaemonidae yang ditandai dengan adanya hepatic spine pada karapas. Di sini kita lihat ada hepatic spine pada karapas yang menandakan bahwa udang ini termasuk ke dalam famili Palaemonidae. Kemudian setelah kita menemukan familinya, kita lanjut menuju ke kunci identifikasi ke spesies. Nah, pada Palaemonidae, karakter yang pertama ialah rostrum yang sangat panjang. Kita lihat di sini rostrum sangat panjang, kemudian sangat berliku. Gigi ventral terdiri dari 10 sampai 12 gigi. Di sini kita coba hitung gigi pada ventralnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gigi ventralnya terdapat 11 gigi. Berarti ini termasuk ke dalam spesies Macrobrachium rosenbergii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri, NIM H1041181001, berasal dari Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan mengidentifikasi salah satu spesies udang air tawar yang ditemukan pada aliran Sungai Kapuas, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Berikut adalah spesiesnya. Spesimen ini yang kami gunakan memiliki nama daerah yaitu udang galah. Kunci identifikasi yang digunakan bersumber dari Wower et al. Pada tahun 2004. Kunci identifikasi famili Palaemonidae ditemukan adanya hepatic spine pada bagian karapas. Kunci identifikasi spesies dari famili Palaemonidae yaitu memiliki rostrum yang panjang, melengkung, dan memiliki gigi ventral yang berjumlah 10-12. Kita akan menghitung gigi ventralnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, gigi ventral yang ditemukan berjumlah 11. Karena kunci identifikasi
spesies dari famili Palamunidae ini telah terpenuhi, maka spesies tersebut adalah Macrobranchium rosenbergi. Jadi itu saja identifikasi spesies udang air tawar dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.